Mainan baru membuncah hati, main rusak adik tangisi. Berilmu itu harus rendah hati, semakin merunduk tanda kau berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Dan apa yang kalian cita-citakan semua bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku. Ini masih lanjutan dari aktivitas aku yang food prep itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu sebelum food prep seperti biasalah ya, pulang pasar itu langsung ngasih anak-anak makan sate dulu. Tapi biar videonya itu tuh nggak campur aduk, makanya aku pisah. Di sini aku kasih anak-anak buat makan sate ya teman-teman. Di sini tuh anak-anak jangan salfok, mereka nggak pakai baju, cuma pakai singlet doang karena tadi tuh bajunya kotor kata ayahnya gitu ya. Jadinya mereka tuh nggak pakai baju, dan di sini rambut anak-anak juga nggak diikat. Maklumlah ya teman-teman, kalau misalnya ayahnya yang di rumah gitu ya, pasti ya anak-anak itu nggak bakalan bisa terlalu keurus banget kayak rambutnya gitu ya, paling dibiarin aja. Tapi nggak apa-apa, ini juga masih pagi ya teman-teman, belum terlalu panas, jadi nanti tuh aku ikat aja gitu ya rambutnya anak-anak. Oke lanjut ya teman-teman, di sini aku kasih anak-anak makan sate dulu. Mereka itu seperti biasa ya, kalau misalnya makan sate itu pasti lahap banget ya teman-teman, masya Allah, pokoknya seneng banget gitu ya ngeliatin anak-anak itu makan sate tanpa banyak dramanya gitu. Di sini tadi aku beliin anak-anak itu satenya itu 6.000 ya, ketupatnya itu 2 karena memang ketupatnya itu lumayan besar-besar. Terus dagingnya itu seperti biasa itu 4 ya, 2 masing-masing. Setelah aku itu kasih anak-anak makan, lanjut seperti biasanya lagi aku jemur pakaian karena pakaiannya udah dicuciin sama Pak Suami. Pokoknya kalau udah pas hari pasar kayak gini, Pak Suami lah yang bertugas untuk nyuci pakaian ya. Terkadang juga sih aku yang nyuci sore-sore gitu ya teman-teman. Tapi ya terkadang kalau misalnya udah capek udah biarin aja lah Pak Suami yang nyuci. Alhamdulillah sih kalau untuk cuaca hari ini itu ya bisa dibilang ini tuh bagus ya teman-teman, cuacanya itu lumayan terik. Jadi bener-bener semangat aja gitu ya buat kita para emak-emak mau ngejemur-jemur, karena memang cuacanya itu alhamdulillah kayak lumayan terik banget. Di sini juga cucianku sebenarnya nggak yang terlalu banyak banget sih teman-teman, tapi kalau misalnya nyuci manual ya tetap aja rasanya pegel gitu ya, karena kan kayak harus disikat-sikatin manual gitu. Makanya kalau misalnya pas aku hari ke pasar gitu, kadang aku suka ngerasa kasihan sih sama ayahnya Twin. Dia itu pas lagi nyuci ini tuh pasti ngerasa capek gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, sesekali Pak Suami itu bantuin aku gitu ya teman-teman, setidaknya sekali seminggu aja dapat bantuan nyuci kayak gini tuh alhamdulillah banget. Karena kan aku juga capek banget ya teman-teman ke pasar. Kalian tuh bisa bayangkan sendiri lah, ke pasar sendirian itu gimana, ditambah lagi di pasar harus nge-record gitu ya, belum lagi pulang pasar itu nge-food prep gitu kan. Aduh masya Allah, pokoknya kalau udah hari pasar kayak gini badan itu rasanya tuh capek banget, dan waktu 24 jam itu rasanya masih kurang. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya sama aku, katanya itu kalau di siang hari pas tidur siang apakah si Twin itu pakai pampers atau enggak. Jawabannya enggak ya teman-teman. Pokoknya kalau di siang hari anak-anak itu enggak aku pampers kan ya teman-teman, kecuali kalau misalnya kami itu mau bepergian gitu ya. Nah itu biasanya baru aku pampersin. Tapi kalau misalnya cuma di rumah aja, anak-anak enggak aku pampers kan ya di siang hari. Mereka itu pakai pampers cuman pas mau tidur di malam hari. Kadang juga kalau misalnya pas aku itu lagi sakit, lagi demam gitu ya, nah itu biasanya siang hari aku pempesin anak-anak biar nggak bolak-balik gitu ya teman-teman, buat gantiin celananya. Kan kalau lagi sakit terkadang kita itu kan lemes gitu ya teman-teman, harus bolak-balik bangun gitu kan. Jadi kalau misalnya pas aku sakit, anak-anak sih aku pempesin di siang hari. Tapi kalau memang aku lagi sehat-sehat aja kayak sekarang ini ya, anak-anak nggak aku pempesin ya teman-teman. Jadi ya biarin aja, mereka itu nanti kalau misalnya pipis ya udah tinggal diganti aja celananya dan dipel aja untuk bagian yang kena pipis.
Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau beres-beres juga ya teman-teman di area ruang serbaguna aku. Masya Allah ya, ini tuh berantakan banget. Karena memang ya seperti itulah teman-teman. Kalau misalnya belum dibersihin itu ya pasti berantakan gitu ya. Pokoknya kalau misalnya aku belum beresin ini tuh ya pasti bakalan berantakan. Itu tumben aja mainan anak-anak itu nggak ada yang berserakan. Kalau biasanya itu mainan anak-anak berserakan di mana-mana, itu malah tambah bikin mumet lagi ya teman-teman pas lagi bebersih kayak gini. Nah, mungkin kalian tuh bertanya-tanya di mana posisi anak-anak pas aku lagi bebersih ini, kenapa nggak kelihatan? Mereka itu lagi ada di kamar mandi ya. Mereka itu lagi dimandiin sama ayahnya. Jadi bagi tugas ayahnya yang mandiin, aku yang nyapu-nyapu, yang bersih-bersih ya teman-teman. Nanti itu tinggal pakai anak-anak baju, terus nyiapin anak-anak itu buat tidur. Kalau pas ada pak suami di rumah, anak-anak itu memang lebih deket sama ayahnya ya. Mungkin karena memang jarang ketemu gitu kan. Palingan ketemunya itu ya sore atau malam gitu kan pas pak suami pulang kerja. Kalau sebelum pak suami pergi kerja, anak-anak kan belum bangun ya teman-teman. Jadi kalau pas ayahnya itu di rumah, Masya Allah anak-anak itu bertingkah aja teman-teman. Oke, lanjut lagi ya ke aktivitas aku. Di sini aku mau nyapu juga di teras, dan aku juga mau sekalian nih buat sapa-sapa kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku ini bisa bermanfaat, menginspirasi, serta memotivasi kalian semua. Semoga juga kalian yang nonton video aku ini tuh nggak bosan, dan pastinya bisa selalu ketagihan. Pokoknya untuk kalian yang dari Indonesia maupun yang dari luar Indonesia, aku ucapkan terima kasih banyak karena udah selalu setia untuk mensupport channel sederhana aku. Aku tuh bener-bener kayak ngerasa seneng ya teman-teman kalau misalnya udah baca-bacain komentar-komentar dari kalian gitu ya. Karena kan kalau baca komentar-komentar itu kan kayak sebentar ya teman-teman, yang lama itu pas lagi ngebalas-balasinnya, nah itu kadang lama banget. Makanya terkadang aku tuh agak rada lama gitu ya baru ngebalasin komen-komennya kalian, karena biasanya aku balasinnya itu dari yang paling bawah dulu gitu aku balesin. Makanya terkadang itu tuh beberapa hari gitu ya baru aku balasin komen-komen kalian yang komen hari ini gitu ya teman-teman. Harap dimaklum ya teman-teman, karena dengan berbagai kesibukan aku gitu ya, bukan karena sok sibuk sih. Kadang itu ya teman-teman, pagi-pagi aku tuh harus udah ngonten gitu ya, belum lagi ngurus anak-anak. Nanti siang pas anak-anak itu tidur aku sibuk ngedit, dubbing gitu ya. Terkadang kalau udah capek ya aku tidur siang gitu. Jadi kadang itu kayak ngerasa kurang kesempatan gitu ya buat balas-balasin komen. Kadang aku cicil-cicil balas-balasin komen itu di malam hari, tapi keseringannya itu malah ketiduran gitu ya. Jadi pokoknya kalian sabar aja menunggu balasan komen dari aku. Kalau misalnya kalian tuh pengen menanyakan sesuatu hal yang penting gitu, boleh langsung aja DM aku di Instagram. Insya Allah bakalan lebih cepat gitu ya buat aku jawab. Nah teman-teman, lanjut ya ke aktivitas yang selanjutnya. Ini posisinya anak-anak itu tadi udah tidur siang, dan di sini pak suami itu seperti biasa lagi berkebun ya ceritanya. Ini tuh pak suami lagi ngisi-ngisiin polybag pakai tanah ya teman-teman. Itu adalah tanah limbah dari pabrik sawit gitu. Terus tadi juga udah dikasih pupuk abu ya biar bagus gitu tanahnya. Karena memang tanah di daerah aku ini kan bercampur pasir ya. Jadi tadi itu di bagian paling bawah tuh tanah biasa dulu, baru dikasih pupuk abu, dan di bagian atasnya itu baru dikasih tanah solid. Jadi kalau misalnya tanah ini tuh kami bilang itu tanah solid ya. Ini tuh bener-bener tenang banget ya teman-teman pas lagi kayak gini, karena anak-anak itu kan lagi tidur gitu ya. Nah kalau misalnya pas anak-anak itu nggak tidur ngeliatin ayahnya itu lagi di luar kayak gini, pasti anak-anak itu rusuh banget teman-teman, dan keseringan mereka itu nangis-nangis gitu. Pokoknya kalau misalnya pas ada ayahnya, anak-anak itu lumayan banyak tingkahnya gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman anaknya dengan si twin? Kalau misalnya pas ada ayahnya itu tuh suka banyak gitu ya tingkahnya. Bahkan ya terkadang itu pak suami mau makan aja itu susah teman-teman, sampai sembunyi-sembunyi. Karena kalau pas anak-anak lihat gitu ya, biasanya anak-anak itu ngejerit-jerit gitu kan. Makanya terkadang pas pak suami makan gitu ya, itu pak suami itu sampai ngumpet-ngumpet gitu makannya.
Oke, di sini Pak suami langsung tanam aja ya teman-teman untuk cabenya. Nah ini ya, cabenya itu adalah cabai sisa-sisaan dari yang aku beli dulu itu loh teman-teman, yang buat ditanam di kebun yang di halaman itu. Jadi kan satu polybag itu ada yang 2 biji gitu ya teman-teman untuk isi bibitnya. Jadinya kemarin tuh nggak kepake semua gitu ya, barulah sekarang sempat buat ditanam lagi sama Pak suami. Nggak tahu sih ini tuh bakalan bagus nanti atau enggak gitu ya, tapi kata Pak suami dicoba aja dulu. Kalau memang seandainya nanti tuh nggak bagus ya dibeli aja bibit yang baru gitu ya di pasar, karena ini tuh bibit-bibit sisaan gitu loh teman-teman. Ini tuh sebenarnya menurut aku rada kurang bagus gitu sih teman-teman untuk bibitnya, karena memang ini tuh udah kelihatan agak kuning-kuning gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kata Pak suami dicoba aja dulu gitu ya, siapa tahu nanti tuh bisa subur lagi. Karena kan kemarin tuh ngasal banget gitu ya Pak suami tuh naruhnya di polybag bekas gitu, dan sekarang itu tuh udah diisi polybag yang baru gitu ya. Jadi polybag yang dibeli Pak, yang ditanamin sama Pak suami ini kan masih baru ya teman-teman. Ini tuh dulu aku belinya itu pas sama waring ya teman-teman. Nah itu tuh kameranya rada goyang karena itu tadi kesenggol gitu ya sama aku teman-teman. Jadinya agak rada-rada bergoyang gitu, dan ternyata aku tuh lupa ya buat ngekatnya, tapi nggak apa-apa lah, sedikit aja. Ini tuh cuacanya itu Masya Allah teman-teman, terik banget gitu ya. Makanya mohon maaf kalau misalnya di videonya itu rada silau, karena ya mau gimana lagi ya teman-teman, Pak suami itu nanamnya sekarang gitu kan. Jadi aku tuh hanya bisa ngikut-ngikutin aja buat mindah-mindahin tripod. Aku tuh ada di sebalik layar aja lah ya. Aku tuh nggak ikutan. Pokoknya aku tuh cuman bertugas bagian nge-record aja, biarlah Pak suami yang ngurusin segalanya. Nah di sini nih teman-teman, untuk bibitnya ini mau ditaruh biar nggak dicekerin sama ayam. Jadi kandang ayam itu dikeluarin, dikarenakan ayam itu udah banyak yang mati, udah tinggal sisa 3 ekor aja dari 14, sisa 3 ekor, karena memang ayamnya itu kemarin banyak yang mati gitu ya teman-teman. Pokoknya kata Pak suami kalau ayam kayak gini tuh memang rentan banget buat mati gitu ya. Tapi ya udahlah teman-teman, mungkin gak rezeki gitu ya, ayam itu banyak yang mati. Jadi sekarang itu yang masih hidup tuh tinggal sisa 3 gitu. Jadi udah dikeluarin aja sama Pak suami kandangnya. Itu aja pun Pak suami tuh nggak yakin ya ayamnya itu bakalan masih tetap hidup. Tapi aku bilang biarin aja lah gitu ya, siapa tahu nanti tuh mau hidup gitu ya untuk ayamnya. Ya Pinoman itu sampai menjelang lebaran lah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas mau lebaran ayamnya itu masih hidup kan lumayan ya, bisa dimasak. Tapi ya biarin aja lah, kalau misalnya nanti mati ya mungkin nggak rezeki. Kalaupun dimasak sekarang tuh ayam masih kecil teman-teman, dagingnya itu masih sedikit banget gitu ya. Mungkin kayak tulangnya aja yang mau dimasak kalau misalnya sekarang. Ini Pak suami bolak-balik sendirian ya teman-teman buat mindah-mindahin polybagnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Aku itu cuman ngeliatin doang, karena biasanya kalau udah urusan-urusan kayak gini tuh Pak suami tuh lebih senang dia itu ngerjain sendirian gitu ya. Mungkin kalau misalnya dibantuin itu mungkin lebih ngerasa riuh gitu ya teman-teman. Bahkan terkadang aku kerjaan rumah sih juga gitu teman-teman. Terkadang itu daripada dibantu dan nggak sesuai dengan harapan, ya mending aku yang ngerjain gitu. Jadi mungkin Pak suami juga mikir kayak gitu ya. Makanya Pak suami itu milih lebih ngerjain sendirian. Katanya itu cukup di record aja. Semoga aja lah bibit cabai yang ditanam sama Pak suami ini tuh nanti pada tumbuh subur ya. Jadinya kan aku nggak perlu lagi buat beli bibitnya di pasar ya teman-teman. Tapi ya kalau misalnya nanti nggak bagus ya udah aku bakalan beli aja tambahan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya memang bibit ini tuh nggak bagus gitu. Kalau di tempat aku ini, kalau mau berkebun-kebun kayak gini tuh ya teman-teman, kalau misalnya nggak dipagerin atau dikasih pagar kayak gini tuh, Masya Allah ya itu bakalan habis sama ayam. Karena ayam itu di sini tuh banyak banget teman-teman. Pokoknya rata-rata tetangga aku itu punya ayam gitu ya. Nah ayam itu tuh dilepas berkeliaran aja gitu. Jadinya ya gitu deh teman-teman. Terkadang keseringan ayam itu ngerusak pekarangan orang gitu ya. Makanya kalau misalnya mau nanam-nanam ya terpaksa lah harus kita itu dipagerin gini biar nggak dicekerin sama ayam.
Nah, di situ tuh Pak suami lagi ngebagi-bagi bibit seledri ya teman-teman. Jadi kan beberapa waktu lalu aku ada beli bibit seledri dan itu baru sempat buat dipindah-pindahin gitu sama Pak suami. Nggak tahu sih ini bakalan hidup nanti atau enggak gitu ya seledrinya, karena di sini kan cuacanya itu lumayan panas ya teman-teman. Tapi ya semoga aja lah hidup. Jadi ya lumayan ya teman-teman, nggak beli seledri lagi. Kadang sih aku kayak di bibit-bibitan itu pengen nyari bibit daun bawang, tapi itu tuh nggak ada. Nah, alhamdulillah udah beres Pak suami itu berkebunnya ya teman-teman. Palingan nanti itu tinggal disiram-siram aja, cuman udah nggak direcord lah. Lanjut di sini tuh dipindahin untuk kandangnya ke sini aja ya teman-teman. Dan aku akhiri aja videoku kali ini sampai di sini. Semoga apa yang aku share hari ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi dan membuatkan itu lebih bersemangat. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.